Hello, Polmaners. We create You Got a Message, and together we change the world. Play on. Halo Polmaners. Nah, biasa di sini kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih ngemulain bisnis dan dunia pekerjaan bagi mahasiswa. Nah, pada pembahasan kali ini kita udah ditemenin sama Kak April nih dari Sistem Informasi tingkat 2, sama ada Reza dari P4 tingkat 1. Nah, untuk Polmaners jangan lupa tetap pantengin podcast kita di Spotify dan channel YouTube BEM Polman Astra. Oke. Halo Polmaners, nah kali ini gue bakal bahas yang udah tadi sebutin tema kalau bagaimana sih mulai bisnis dan dunia pekerjaan bagi mahasiswa. Alasannya kita buat angkat tema ini adalah karena masih banyak banget nih dari Polmaners atau anak-anak Polman yang masih bingung buat abis kuliah tuh mau kemana dan gimana sih nambahin uang jajan. Apalagi banyak banget kan yang pada ngekos terus juga ngurusin hal yang lainnya yang jadi kepotong nih uang jajannya. Nah buat gambar aja nih kali ini kita bakal ditemenin yang tadi udah gue sebutin. Ada Kak April sama Reza. Halo Kak April, halo Kak Reza. Halo. Halo. Apa kabar nih sebelumnya? Alhamdulillah. Baik. Berarti kalau dari Reza sendiri posisi di Jakarta atau masih di mana nih? Kalau saya sendiri sih emang dari lahir udah tinggal di Jakarta. Jadi di Jakarta terus. Siap. Kalau Kak April Kak? Aku di Bekasi. Oke. Nah, langsung aja nih mungkin kalau belum ada yang kenal atau gimana, mungkin dari Kak April sama Reza bisa perkenalan dulu lah tentang dirinya sendiri. Coba mulai dari Kak April deh. Oke. Oke. Nama gue April Iya. dari Prodi Sistem Informasi tingkat 2. Alhamdulillah sekarang lagi merintis sebuah usaha di bidang kuliner gitu, tepatnya di makanan dessert. Namanya Bolmer Crispy. Nah, bagi kalian belum tahu apa itu Bolmer Crispy, nanti bisa cek ya di IG April Mart atau di IG aku, Aprilia. Oke, nah buat teman-teman tuh bisa cek nanti di IG-nya yang udah dikasih tau Kak April ya Kak ya. Ya. Ada lagi nih Kak yang mau ditambahin atau cukup? Cukup. Oke, langsung aja ke Reza. Reza. Silakan Ja. Nah, ya perkenalin nama gue Reza Minudin dari Prodi P4 tingkat 1. Jadi gue kuliah di sini sambil kerja. Pada kerja tuh pas sore pulang kuliah. Nah kerjaan gue tuh di sono megang mesin CNC kayu. Kayak ngerjain furniture gitu. Oh. Udah sih gitu aja. Oke, keren banget dan nih ada dua narasumber yang udah sesuai banget nih sama tema yang kita angkat. Nah, langsung aja nih ya dari Reza dulu deh gantian. Oke. Reza coba bisa jelasin gambaran umum tentang pekerjaan yang lagi Reza ikutin nih, yang lagi Reza bergelut lah di dunianya. Silakan coba Reza. Jadi SMK kan gue juga jurusan teknik. Gue PKL. Kebetulan tuh diajak sama guru gue PKL ke sana. Gue kan nggak tahu apa-apa ya. Nah di training tuh selama seminggu. Habis itu udah dilepas. Habis itu ya kerja biasa PKL. Habis kelar PKL disuruh lanjut kerja lagi gitu. Oke, berarti dari perusahaannya diminta nih ya Reza buat masuk ke pekerjaannya. Oke, siap, keren deh. Nah, kalau dari Kak April sendiri coba bisa jelasin mungkin tadi kan udah sedikit nih singgung tentang makanan dessert ya. Mungkin bisa jelasin lagi nih Kak tentang usahanya itu gimana? Usaha yang aku jalanin itu usaha di bidang kuliner. Di tempat makanan manis-manis gitu. Kayak sejenis pisang nugget tapi agak berbeda karena di dalamnya itu ada coklat lumernya gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke deh. Langsung aja nih dari kita mau nanya-nanyain ke Kak April sama Reza tentang background pekerjaannya, gimana sih bisa sampai saat ini gitu. Langsung mungkin dari Reza dulu nih ya Za. Kenapa sih Za mutusin buat kerja dan mungkin bisa dijelasin lagi kali ya yang tadi sejarahnya bisa masuk ke pekerjaannya gitu. Silakan nih buat Reza bisa jawab.
Jadi kan gue pas SMK tuh jurusannya teknik mesin kan. Terus ya belajar program-program gitu tentang CNC, tentang ya kayak gitu deh. Terus kan di SMK tuh ada PKL gitu kan. Ya terus gue PKL tuh di tempat gue kerja sekarang. Iya. Nah tadi kan nanya tentang pekerjaannya kan ya. Iya. Pekerjaannya tuh di sana kayak buat mebel-mebel, kayak kayu, terus ukiran-ukiran. Nah itu kalau ukiran-ukiran tuh dikerjainnya pakai CNC. Ngerti. Nah, terus kalau dari Reza tadi kan mutusin buat kerja tuh gimana tuh? Apalagi kan Polman sendiri udah padat nih jadwalnya. Nah itu gara-gara di Polman gue nggak tahu sistemnya gimana, jadi udah kecemplung kan, udah tadinya juga sempet nyerah, udah capek banget kuliah di Polman, gue udah kerja, pulang kuliah kerja lagi. Mana ada lembur-lembur segala macem kan, ada jaminan. Ya, siap. Nah, gue tuh berdua sama temen gue. Oke. Temen gue satu lagi kerja dia, jadi gue harinya gantian. Siap. Anak P4 juga. Oke. Keren banget dah. Terus kalau buat Kak April nih, nah yang tadi udah kan kakak udah jelasin nih tentang kewirausahaannya. Nah, yang mutusin kakak buat sampai niat gitu berwirausaha, apa sih Kak? Yang pertama itu karena hobi sih. Jadi gue tuh dari dulu udah hobi banget yang namanya dagang. Kayak ngerasa enak aja gitu, masih kecil udah bisa ngasilin uang. Terus alhamdulillah kan tuh hobinya sampai sekarang. Yang kedua itu karena kebutuhan sih. Karena kebutuhan yang ngebuat untuk berwirausaha. Jadi kayak makin bertambahnya kan makin malu kan untuk minta uang ke orang tua gitu, kayak buat benar yang sama teman, buat kalau misalkan organisasi kan kayak ada uang kas gitu kan. Nah, uang kas itu bisa pakai uang dari hasil wirausaha gitu. Oke. Nah, terus kalau dari Kak April nih, berarti sejarah lagi berdasarkan dari hobi dan juga kebutuhan yang bikin Kak April bisa sampai sekarang ya. Keren. Nah, kalau dari Reza nih, suka duka selama kerja tuh apa sih yang tadi udah Reza bilang kan, kalau kayak capek lah apalah gitu, dan apalagi kan Reza tadi udah dibilang nih sebagai mahasiswa gitu. Jadi gimana sih Reza ngebagi waktunya? Ngebagi waktu ya. Jadi ya kalau gue sih kan sembari kerja tuh, kalau di PT gue tuh dia sistemnya kayak borongan. Misalnya gue lagi nggak ada kerjaan nih di PT, ya gue iseng-iseng aja buka buku, lihat-lihat tugas. Itu sih sama sering sharing sih, makanya ilmu di P4 rata tuh gitu, sering sharing. Iya. Nah, kalau dari Kak April nih, suka dukanya berwirausaha, dan apalagi kan Kak April juga mengemban tugas nih sama kayak Reza sebagai mahasiswa. Apa sih Kak? Sukanya dulu ya. Boleh. Sukanya berwirausaha itu yang pertama, waktu kerja kita itu kita yang ngatur, mau buka kapan, mau tutup kapan, senyamannya kita aja. Mau yang nggak terpaku sama waktu gitu. Kalau misalkan kita kerja orang kan kita harus manut kan sama jam-jam yang udah ditentuin. Jadi kalau wirausaha itu kita bebas ngatur waktu. Iya benar. Terus yang kedua, kita bisa nyalurin ide kreatif kita sebanyak-banyaknya gitu. Kayak misal mau nambahin menu baru nih di bisnis kita, berarti kan kita nyoba bikin menu sekaligus nyalurin ide kreatif kita kan. Nah itu bisa kita ngembangin kreatif kita. Wirausaha itu. Ide itu besar pemasukan seorang pengusaha itu bisa kemungkinan lebih besar dari gaji karyawan.
kemungkinan ya. Kayak misal nih kayak gaji seorang karyawan kan itu per bulannya pasti besar pendapatannya tuh sama kan. Kecuali kalau ada lemburan ya. Kalau ada lemburan kan pasti beda lagi. Kita ambil contoh aja uang pokok karyawannya gitu. Uang pokok karyawan kan pasti menetap kan kayak uang UMR. Nah kalau kita uang usaha itu kita bisa per bulannya tuh bisa naik, bisa turun. Jadi nggak menetap gitu penghasilannya gitu, nggak menetap lah. Ngerti. Ya, Lanjut. Terus ada lagi yang Apa keempat. tuh? Yang keempat ada lagi. Jadi kita seorang wirausaha itu ada kemungkinan bisa jadi sumber pendapatan buat seseorang. Iya betul. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Nah kita misalkan nanti insya Allah kita punya karyawan atau reseller atau partner kerja kan enak tuh kita bisa jadi sumber pendapatannya mereka. Jadi bisa dapat pahala gitu. Masih pekerjaan lah ya Kak untuk beberapa orang. Dukanya wirausaha itu rugi Pasti jangan takut rugi ya Kak. Jarang sih ada jarang ada usaha yang baru mulai itu langsung untung banyak, itu biasanya jarang. Biasanya dikasih ujian dulu tuh, kayak uji dulu dalam usaha biar kita tahu dalam bisnis kita tuh di mana. Terus yang kedua, dukanya itu kayak banyak pesaing gitu. Sebenarnya sih kita nggak bisa ngatur ya orang lain biar kita nggak pesaing gitu. Kalau misalkan kita pesaing, kita bisa upgrade menu kita gitu biar bisa lebih wow gitu dari pesaing. Jadi harus nambah inovasi terus ya Kak supaya nggak kalah saing nih. Biar nggak kalah saing. Ih panjang banget ya gue. Ada lagi nih Kak yang bisa di-share ke kita? Udah. Gue mau nambahin dong sukanya. Tadi gue belum nambahin suka. Oke, sukanya nih. Kayak duka terus gue. Oke, sukanya nih kerja sambil kuliah gimana tuh? Kalau sukanya tuh gue di tempat gue kerja tuh nggak monoton. Jadi di sana tuh orderan tuh beda-beda terus, kayak macem-macem gitu bentuknya. Nah di situ tuh enaknya, jadi kita dapat nambah ilmu, cari pengalaman kan. Benar. Ada nih dukanya tuh yang paling berat tuh. Apa tuh? Suka pulang jam 12 malam gua, jam 1 baru nyampe rumah. Ntar pagi kuliah lagi. Bener. Jadi harus benar-benar bisa ngatur waktu lah ya aja. Nah, kalau dari Reza lanjut nih. Tips and triknya apa sih Ja buat teman-teman yang lain yang mungkin pengen ngikutin jalan kayak Reza nih, pengen bisa kuliah sambil kerja? Sebenarnya sih banyak sih kalau mau kuliah sambil kerja. Di website tuh kayak di aplikasi ada yang butuhin kayak kita bikin poster, minta bikinin poster kayak macem-macem lah. Yang penting banyakin skill aja, cari-cari tutor-tutor di YouTube. Oke, berarti macem-macem harus lah. Ini ya, harus nyari niat sama nambah skill pastinya di luar dari yang udah dikasih, ya nggak sih? Iya benar. Oke. Kalau dari Kak April nih, tips and trick buat para yang ngedengerin untuk kuliah sambil wirausaha, gimana tuh Kak? Kuliah sambil wirausaha. Yang pertama sih kalau mau sambil wirausaha ya, tentuin dulu mau bisnis apa. Mau di bidang kuliner atau fashion atau kosmetik. Pokoknya tentuin dulu deh. Tapi kalau bisa tuh sesuai sama yang kita suka. Kayak misalkan kita hobi masak, berarti bisnisnya di bidang kuliner, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan di bidang yang kita suka itu, kita ngejalanin bisnis itu saya enak. Terus yang kedua, kalau mau wirausaha kan berarti kan harus ada modalnya ya. Nah itu modal itu penting banget. Jadi dihitung dulu modal buat ngejalanin bisnis kita itu berapa kita kira-kira. Terus diusahakan juga nih buat yang baru pemula itu kalau bisa modal itu jangan dari orang tua gitu. Jadi kalau bisa pakai tabungan kita sendiri. Karena kan kita belum tahu kan apa yang kita dagangin itu
laku apa enggak gitu, rugi apa enggak kan. Jadi kalau misalkan pakai modal orang tua kan, kalau misalkan nantinya kita rugi kan kita nggak enak juga kan. Bener. Lebih enak pakai modal kita sendiri Tahu sih. resikonya sendiri gitu ya kayak. Kalau misalkan nggak ada modal kan ada cara lain kan, kayak misalkan kita jadi dropshipper yang di gitu kan, di Shopee atau di yang lain deh, itu dropshipper, jadi reseller itu kan kita bisa tuh. Jadi hasil dari dropshipper sama resellernya itu kita tabungin buat bikin bisnis sendiri nantinya. Oke deh. Ada yang mau tambahin lagi nggak nih Kak? Atau udah? Jangan lupa ini sih, berdoa. Pasti. Bagus banget. Doa, terus rajin-rajin promosi di sosmed, terus sedekah juga jangan lupa. Udah itu aja. Nah, tadi buat Reza lanjut. Tadi kan udah kasih tahu nih cara ngebagi waktu kuliah sama kerja. Nah, sebenarnya tantangan dari Reza sendiri buat kuliah sambil kerja ini kalau masalah waktu apa nih, Ja? Yang tadi pulang jam 12 malam, terus pagi harus kuliah lagi. Gimana tuh? Cuma kalau gue sih jalanin aja, selalu bersyukur. Sih. Oke, ada lagi. Sama Oke. Pokoknya intinya kalau dari Reza ini yang penting bisa ngatur waktu dengan baik lah ya, dengan cara tadi yang tadi Reza bilang sharing dan sebagainya, mungkin bisa ngebantu buat nambah ilmu walaupun kita beberapa fokus di kerja dan kebagi gitu fokusnya, yang aja. Nah, kalau dari Kak April, buat Kak April sendiri nih menghadapi kondisi awal usaha yang mungkin belum dapat untung, bahkan juga mengalami kerugian yang tadi udah Kak April sebutin. Gimana tuh Kak cara ngadepin buat Kak April kalau lagi di masalah kayak gitu? Yang di awal usaha itu belum dapat untung tapi udah rugi gitu ya. Yang pertama, awalnya itu tenangin pikiran dulu. Biasanya kan kalau misalkan udah awal itu baru rugi kan biasanya kesel, sedih. Kalau misalkan kita kesel, sedih itu kita jadi nggak bisa mikir gitu untuk mengatasi hal tersebut tuh kayak gimana. Jadi yang pertama sih tenangin pikiran dulu. Yang kedua, kalau pikirannya udah tenang, kita analisis penyebab kita rugi itu apa. Kayak misalkan apa kurang rajin promosi di sosial media, atau karena barang kita yang kita jual itu kurang memuaskan. Jadi kita yang tahu penyebabnya kan kita sendiri kan. Kalau misalkan penyebabnya itu karena kurang rajin promosi, berarti kita nantinya tuh harus lebih rajin lagi promosi gitu. Benar. Berarti intinya harus tenangin pikiran ya Kak, supaya bisa fokus nih apa yang kita mau nantinya ke depannya gitu. Nah, kalau dari Reza lagi nih ya, selama pandemi buat kerjaan Reza sendiri tuh ngaruh nggak sih? Apa jadi lebih banyak liburnya atau lebih gimana tuh ya? ngaruh banget sih. Jadi tuh pas pandemi kan kuliah online tuh. Iya. Nah, itu tuh PT gue manfaatin banget. Jadi gue malah di situ nambah penghasilan pas lagi pandemi. PT gue tetap berjalan. Gue malah masuk pagi, sembari kuliah online, kerjain di sono. Berarti malah pandemi ini buat Reza malah lebih bebas ya buat kerja sambil kuliah gitu ya, karena secara online. Iya. Cuman ya online juga kurang masuk sih, kurang ilmunya juga kurang dapet. Lebih enak masuk langsung, bisa tanya-tanya langsung sama temen yang gak ngerti apa gitu. Benar. Nah, untuk Kak April deh. Nah, kalau buat Kak April selama pandemi ini tuh ada nggak sih Kak pengaruh dari produk yang Kakak jual atau usaha Kakak nih? Karena kan pasti beda-beda lah ya. Beda-beda gimana nih? Kayak tadi mungkin kalau buat Reza ada yang malah enak, lebih untung. Tapi kan ada beberapa yang kayak malah lebih jadi sepi atau gimana. Nah kalau dari Kak April sendiri, dari wirausaha nih, dari kewirausahaan Kak April selama pandemi ini pengaruhnya apa sih Kak buat Kakak?
Aku ada positifnya ada negatifnya sih. Jadi kalau positifnya kan banyak kayak masyarakat yang kena PHK. Jadi kayak butuh pemasukan lebih kan. Nah, itu bisa jadi reseller aku, bisa join bisnis, itu positifnya. Jadi kita bisa memperluas bisnisnya kita gitu. Nah, negatifnya itu kalau pandemi kan ini ya apa kayak ada PSBB kayak nggak boleh ketemu. Jadi aku kan ada sistem COD tuh. Jadi kayak membatasi wilayah gitu. Aku jadi nggak bisa leluasa untuk COD ke wilayah-wilayah lain. Kayak ke wilayah-wilayah tertentu aja sih gitu. Gara-gara pandemi gitu. Biasanya kalau nggak ada pandemi mana-mana COD-nya. Jadi gitu deh. Oke, berarti untuk April kendalanya ada di COD itu ya, karena banyak daerah yang beberapa ditutup dan sebagainya gitu ya kan. Nah, buat Kak April nih, ada nggak sih Kak tips and trick buat audiens yang wirausaha sambil kuliah secara bersamaan? Gimana tuh Kak? Tips and trick ya. Yang pertama itu harus tahu dulu sih kewajibannya itu ada di mana. Karena kita kuliah kan berarti kewajiban kita di kuliah gitu ya. Jadi bisnis itu kita jadiin samping aja, jangan sampai ngeganggu kuliahnya kita. Itu sih. Terus misalkan nih jam 7 pagi sampai jam setengah 5 kan itu kita kuliah nih kalau misalkan nggak WFH ya. Nah, setelah kuliah itu kita bisa fokus sama bisnis kita, sama kayak Reza gitu. Kita bisa fokus. Terus kalau masih ada tugas kuliah, lebih baik selesaikan dulu sih tugas kuliahnya, baru kita jalanin lagi bisnisnya. Oke, jangan sampai kuliah itu keganggu gara-gara bisnis sih, gitu. Benar. Nah, kalau Sabtu Minggu itu waktunya kita buat bisnis kita sih, usahain gitu. Jadi sebelum Sabtu Minggu tuh tugas-tugas kuliah harus sudah kelar, biar Sabtu sama Minggunya itu bisa fokus sama bisnisnya kita. Gitu sih aku. Berarti tetap ya Kak, sebagai mahasiswa pasti kuliah adalah prioritas utama gitu. Nah, betul. Nah, lanjut nih buat Reza. Ada nggak sih Za pesan-pesan nih buat yang ngedengerin podcast ini untuk coba hal yang kayak Reza nih, yang kerja sambil kuliah. Terus cara ngeyakinin diri kita nih kalau misalkan berani gitu buat kayak Reza ngambil kerja sambil kuliah. Karena kan nggak semua orang nih Ja bisa punya keberanian buat bisa kerja sambil kuliah. Nah buat Reza ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan? Jadi apa ya, kalau harus punya tujuan sih gitu. Misalnya kita ada tujuan satu, kita pengen kuliah, terus kita nggak punya uang buat bayar kuliah, ya cara-cara satu-satunya ya kerja, kalau enggak wirausaha kan kayak April. Nah kalau kita udah punya tujuan satu itu, nah kita tinggal cari tuh kerjaan atau enggak wirausahanya. Habis itu kalau udah ketemu, kuatin diri lagi. Terus banyak-banyak berdoa juga kan, supaya dikuatin fisiknya, dikuatin rohaninya, jasmaninya. Habis itu kalau ada waktu libur nih, nah itu manfaatin tuh. Manfaatin banget buat kita refreshing, ngapain kek, main sama temen, jalan sama pacar, terserah dah. Oke nih. Ada lagi nggak sih Ja yang mau di-share lagi nih mungkin ke teman-teman, atau cukup dari Reza? Pokoknya ingat terus sih sama yang lebih di bawah dari kita gitu, supaya kita di kampus tuh udah gue nggak usah kuliah lagi lah, capek. Kita harus lihat ada orang yang pengen kuliah kayak kita tapi nggak ada biaya kan. Benar. Harus lihat-lihat, harus sering lihat yang di bawah dari kita gitu. Oke, keren dah. Nah, buat dari Kak April nih Kak, mungkin ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan buat para audiens yang pengen mulai usahanya sendiri nih selagi lagi kuliah. Terus cara ngeyakinin diri kita masing-masing untuk berani nih coba kuliah sambil berusaha kayak Kak April. Jadi kalian itu jangan ragu, berwirausaha tuh enak tahu, mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu, untuk hasilnya nanti kita loh. Banyakin doa, banyakin sedekah biar makin lancar.
intinya sih mulai aja dulu Siap, intinya kalau nggak mulai dari mulai sekarang ya. mau kapan lagi? Iya, kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi kan? Jangan nunggu tua buat baru mulai usaha, mumpung masih muda. Lebih baik udah terjun di dunia bisnis. Sebelum kita take podcast ini, sebenarnya kita udah nanya nih respon dari audiens untuk sebenarnya mau nggak sih berusaha atau kerja sambil kuliah atau mau kuliah lagi. Nah ternyata respon dari audiens tuh hampir 80% untuk memilih kuliah sambil usaha ataupun kuliah habis itu kerja. Dan ada beberapa respon dari Polmaners yang bilang kayak cuan kalau misalkan kita usaha. Terus ada juga yang bilang nyenengin ortu. Terus ada yang bilang kerja dulu deh baru sambil kuliah biar dapat dua-duanya. Nah kalau yang bisa gue rangkum nih dari podcast kali ini, yang pertama jangan takut untuk rugi kalau untuk mulai usaha. Terus juga fokus pada tujuan kita, tenangin pikiran selama berusaha. Terus harus punya tujuan. Terus juga pastinya berani untuk memulai kalau misalkan usaha kita mau jalan gitu. Nah yang pastinya yang terakhir adalah usaha dan berdoa supaya usaha yang kita jalankan atau pekerjaan yang kita jalankan ini bisa sukses yang sesuai apa yang kita harapkan dia. Pokoknya di podcast kali kita ini semoga bisa membantu nih para Polmaners yang kemarin sempat kebingungan mau kerja atau kuliah ataupun gimana sih caranya mulain bisnis di perkuliahan kayak gini. Nah, pokoknya menarik banget lah pembahasan kali ini. Semoga nantinya kita bisa banyak belajar nih dari Kak April, dari Reza yang udah ngasih beberapa ilmu gitu yang sharing ke kita. Bisa diambil lah ya poin-poin positif dari podcast kali ini. Kalau yang poin-poin negatifnya ya jangan diambil pastinya. Nah, buat pembahasan kali ini mungkin terima kasih aja nih Kak buat Kak April sama Reza yang udah nyempetin waktunya bisa hadir di podcast kita kali ini. Thank you nih buat Kak April, buat Reza, dan pokoknya jangan lupa terus pantengin podcast kita di Spotify, di YouTube channelnya BEM Polman Astra,